Jiang Cheng, aku kembali. Bibi, Guntingan putra Guyanji. Nah, ada yang salah. tidak ada. Han. Han, dengan siapa kau bicara barusan? Orang itu sepertinya ibu. Leluhurku. Akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Kau terlambat. Maaf Han. Ayah terlambat 3 menit. Omong kosong. Dia jelas-jelas Gusian pewaris perusahaanku. membelikanmu susu dan bersikeras untuk menghangatkannya. The film was translated and narrated Gu by Yanji. Media. Apakah itu anakku? Han. Kenapa kau tidak kembali dengan bibi dulu? Pengawasan 1. Tuan Bu, Nyonya pasti menggunakan nama palsu. Itu sebabnya kami belum bisa memastikan penerbangan dan jadwal perjalanannya. Sang Nuan. Apapun caranya, dapatkan informasinya segera. Carikan untukku. Ya, Makam Sianuan. Bukalah. Tuan Bu. Ini pemakaman. Ini nggak benar. Kau pikir gajimu akhir-akhir ini terlalu tinggi ya? Ini nggak baik. Aku ingin memberi istriku sebuah renovasi, boleh kan? Anda bisa. Tentu saja. Baiklah. Sianuan. Ternyata kau belum mati. Tuan Bu, abunya hilang. Apa Anda masih ingin merenovasi? Kan? Tentu saja. Karena seseorang akan segera pindah. Karena dia membangun makamnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginannya. Kirim dia masuk. Aku sudah memintamu sebelumnya untuk menyelidiki Fang Nuan untukku. Saya memang menyelidiki, tapi Bicaralah. pergerakannya melewati banyak hotel. Dan dia sudah check-in ke semuanya. Diverifikasi bahwa tidak ada satupun dari mereka yang benar. Artinya, kau kehilangan dia kan? Saya gagal dalam tugas saya. Tolong hukum saya, Tuan Gu. Lupakan saja. Aku tahu kemana dia akan pergi. Kemudian. Apakah itu anakku? Sianuan. Kau suka bermain mati ya? Aku sudah mendekorasi ulang untukmu. Lihat apakah kau suka rumah barumu. Apa yang kau lakukan? Ku bilang bukalah. Bukan menguburnya. Ya tuanku. Sibuk ya? Senyum. Kau. Tuanku, kau kejam sekali. Kita pernah jadi suami istri, dan kau mencoba menguburku hidup-hidup. Sianuan. Jika kau berani menyentuhku, video ini akan jadi berita utama besok. Apa maumu? Aku ingin bicara denganmu. Tentang apa?
Tentu saja tentang anakku. Waktu The film dan was tempat akan translated kukirim ke ponselmu. and Jangan narrated sampai by terlewat. M-Media. Xianuan. Sudah beberapa tahun. Kau sudah cukup pintar. Tidak sepintar tuanku. Aku baru saja kembali. Dan kau menemukanku. Jangan marah. Mari minum dan bicara. Jangan khawatir. Kali ini tidak diracun. Beraninya kau menyebut itu. Xianuan. Selama ini. Di mana kau selama ini? Di mana kau mempelajari trik-trik ini? Lepaskan aku. Melepaskanmu. Jadi apa maumu sekarang setelah kau kembali? Memberiku obat bius lagi? Atau ingin berpura-pura mati lagi? Gu Yanji. Bukankah aku cuma tidur denganmu sekali? Kau kan sudah dewasa. Apa kau harus terus mengingatnya? Or, sepertinya kau cukup santai tentang semua ini. Dipaksa keranjang. Apa yang kau lakukan? Melakukanmu. Gu Yanji. Aduh, Tuan Gu, aku salah. Aku salah. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Tentu. Kau memaksaku sekali. Jadi aku akan membalas budi. Cukup adil. Lepaskan aku kau, Gu Yanji. Lepaskan aku dasar cabul. Lepaskan aku. Gu Yanji dasar cabul, sialan. Jangan sentuh aku. Di mana kau belajar bahasa seperti itu? Kau serius? Pakai ini. Lepaskan aku. Kau gila. Lepaskan aku sekarang. Halo, Kapan kau pulang? sebentar lagi. Aku lapar, pulanglah. Gu Yanji kembali ke sini sekarang. Sayangku sudah lapar seharian. Dia hanya ingin makan masakanmu. Bagus. Aku akan segera kembali. Gu Yanji, kau membuat anakku kelaparan. Kembalikan anakku. Kau tidak pantas menjadi ibu Han. Kau tahu, Han karena kau wanita tak bertanggung jawab ini. Lepaskan. Kau pergi. Kenapa kau kembali? Aku. Bawa dia ke villa di kota selatan. Jika kau kehilangan dia lagi, jangan repot-repot kembali bekerja. Masih bangun. The film was translated Kakak, and akhirnya narrated kakak by kembali. M-Media. Cepat buatkan kami sesuatu untuk dimakan. Lihat. Kesayangan kita. Kelaparan. Kamu itu. Apa yang ingin kau makan? Apa saja? Ah. Bagus. Ayah, Ada apa? kenapa ayah tidak membawa ibu pulang? Han. Kau salah orang. Itu bukan ibu. Kau bohong. Kau benci ibu. Kau tidak menginginkan ibu, dan kau juga tidak menginginkanku. Bukan Han. Bukan begitu. Han. Bukan begitu. Han. Gu Jinghan. Jangan menangis. Kak, apa yang kakak lakukan? Sayangku, kamu tidak boleh menangis. Wajahmu akan bengkak lagi. Gu Yanji, putramu alergi air mata. Apa kau tidak tahu kenapa kau selalu membuatnya menangis? Wajahnya akan bengkak seperti kepala babi lagi. Xiao Gao. Ya, Bawa Hanan ke tempat tidur. Jetty, wanita itu, apakah dia benar-benar kakak iparku? Aku sudah lama bercerai. Kakak ipar yang mana?
Dia benar-benar belum mati. Kalau begitu cepat bawa dia kembali. Han sangat merindukan ibunya. Dia benar-benar berubah. Bagaimana jika dia kabur lagi setelah kita bertemu? Bagaimana kalau dia kabur lagi? Gawat. Tuan muda pingsan. Apa? Dia baik-baik saja sekarang. Itu hanya syok sementara yang disebabkan oleh alergi. Tapi, sebaiknya dihindari. Membuat tuan muda menangis lagi. Mengerti. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja sekarang. Kak, Han menangis. Berapa kali dia mengalami reaksi alergi karena menangis lantaran merindukan ibunya? Karena si Wan belum mati. Kenapa tidak membawanya kembali? Wanita itu. Dia lebih baik memasukkan kematiannya daripada tetap tinggal. Apa kau pikir dia akan kembali tiba-tiba, tanpa tujuan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Han punya temperamen yang sama sepertimu. Keras kepala dan susah diatur. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mundur. Kak, apa kau lupa? Saat Han masih kecil, dia menyelinap keluar mencari ibunya. Dia hampir tertabrak mobil. Baiklah. Kak Gu, Kenapa kau di sini? gue dengar Han sudah kembali. Gue datang ke sini khusus untuk melihatnya. Han sakit. Dia perlu istirahat. Kau bisa menemuinya lain hari. Baiklah kalau begitu. Oh iya Kak Gu. Bukankah Han mulai sekolah minggu depan? Ya, Bukankah kau akan rapat minggu depan? Bagaimana kalau gue antar Han ke sekolah? Orang tua harus menemani anak-anak mereka untuk mendaftar. Apa statusmu? Tentu saja gue tantenya. Han kan keponakanku. Hah? Aku belum pernah melihat bibi yang tidak tahu malu seperti itu. Berpikir The untuk film was merangkak ke tempat tidur translated kakak iparnya. and narrated by M Media. Kak Gu, Wan. Kak Gu kau tahu? Bukan itu maksud gue. Gue takut Han akan diasingkan di sekolah dan disebut anak tanpa ibu. Aku yang akan mengurus pendaftaran Han. Biar aku yang tangani. Kau tak perlu khawatir. Kak Gu, baru-baru ini keluarga Sia dan keluarga Gu telah mengerjakan proyek bersama, kontrak otorisasi. Aku paham. Aku akan mengurus pembaruannya. Terima kasih Kak Gu. Kalau begitu gue pergi dulu. Terima kasih Kak Gu. Sia kian-kian ini sangat menyebalkan. Dia penyelamat Han. Lain kali sopanlah sedikit. Han. Kehilangan banyak darah, butuh transfusi darah. Ambil punyaku. Ambil punyaku. Jika dia mengawasi Han dengan benar, bagaimana ini bisa terjadi pada Han? Baiklah. Dia sudah banyak berubah. Tapi dia tidak seburuk yang kau pikirkan. Bukankah dia baru saja menyelamatkanmu saat kau masih kecil? Kaulah yang mendorongnya. Waktu itu dengan Han juga, setelah berbicara dengannya, dia lari keluar. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Han mengalami kecelakaan mobil? Baik. Sekolah dimulai minggu depan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan pergi sendiri. Ini keluarga yang terdiri dari 3 orang. Han akan sedih jika melihat ini. Karena kakak ipar belum mati, maka bawa dia kembali untuk menemani Han. Kau mau kemana? Untuk mencarikan ibu untuk Han. Guyanci ini kejam. Kau sudah bangun. Tanda tangani perjanjian ini.
Gu Yanqi, kau ingin aku menyerah? Hak asuh anakku, apa kau masih manusia? Bukankah kau yang meninggalkannya duluan? Dulu, kalau kau tidak memaksaku aku. Xian Wanwan beraninya, kau mengungkit itu. Kau yang memberiku obat bios. Kau tidur denganku lalu kabur. Kau melahirkan putra kami, dan meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Sekarang kau bilang aku memaksamu. Bagaimana aku memaksamu? Kalau kau tidak menyebarkan foto-foto itu kemana-mana, aku takut organisasi itu akan menemukan kami, dan anakku belum bisa keluar dari inkubator. Seseorang harus menjaganya. Bagaimana aku bisa meninggalkannya denganmu? Baiklah. Ya, aku memang meninggalkan anak kami. Tapi sekarang aku menyesalinya. Aku ingin membawanya bersamaku. Kau sedang bermimpi. Pergi ke neraka. Baiklah. Kau ingin berkelahi begitu? Gu Yanqi, aku katakan padamu. Aku tidak akan menyerahkan hak asuh Han Han. Kau harus membunuhku dulu. 10 juta. Aku tidak akan menandatangani berapapun uangnya. Baiklah, kalau kau tidak mau menandatangani ini, kau punya pilihan kedua. Aku akan pilih opsi kedua. Menikah denganku lagi. Apa? Tuan Gu, ini bukan perjanjian pernikahan ulang. Ini kau memintaku menandatangani kontrak perbudakan untuk menjadi pengasuh keluarga Gu 24 jam 7 hari Film was seminggu. translated Jika kau tidak mau, and narrated Kau bisa by menandatangani yang Media. ini. Perjanjian menikah lagi. Katakan padaku, apa semua klausul berantakan ini? Maksudnya, pelacakan ponsel Kau dicurigai memalsukan kematianmu dan melarikan diri. tanpa izin. Kau tidak diizinkan masuk ke kamarmu. Kau punya riwayat membius dan melecehkanku. Jangan katakan padanya di depan Han Han. Aku ibu kandungnya. Kau punya riwayat meninggalkan suami dan anakmu. Apa sebenarnya yang ingin Gu Yanqi lakukan? Halo, saya mencari Gu Yanqi. Apakah Anda punya janji? Tidak. Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Kalau begitu telepon dia. Tuan Gu, kami bukanlah seseorang yang bisa ditemui sembarang orang. Wanita sepertimu. Sudah sering kulihat. Keluar. Dia memintaku untuk menemuinya di sini. Kalau kau tidak percaya, telepon dia. Tuan Gu tidak memberikan instruksi seperti itu. Baiklah, baiklah. Pergi sana. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian para wanita. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Aku menganggap kata-katamu, Nona, sungguh keterlaluan. Oh, Nona Xia, Anda di sini. Apakah Kak Gu ada di kantor? Ya, saya akan segera memberitahunya. The film was Xian Wanwan, translated kau. and narrated by Bukankah kau Media. sudah mati? Sia kian lama tak jumpa. Sialan. Kau mati. Kenapa kau kembali? Biar gue kasih tahu. Kau. Berani-beraninya kau memukulku? Sia kian. Berapa kali kau memukulku saat kita tumbuh dewasa? Sekarang aku hanya membalas budi. Apa yang heboh? Aku. Oh, yang ini bagus. Apa yang kau lakukan? Tentu saja menagih utang. Nona Xia, Kak Gu, tolong. Kak Gu, dia belum mati. Dia membohongimu. Sayang, aku sangat merindukanmu. Kenapa lama sekali? Kau. Kak Gu, kau tahu dari awal? Ada apa di antara kalian berdua? Begitu kita bertemu, adikku tersayang menamparku. Kukira itu cara baru untuk menyapa. Sebagai kakak perempuan, tentu saja aku harus membalas. Aku tidak. Pertama bawa dia untuk berganti pakaian, antar dia pulang. Kak Gu, Nona Xia tolong. Kakak Gu, Jangan menjijikkanku. cinta sejatimu menelepo. Kamu tidak merasa jijik, tapi saat aku menelpon, kenapa kamu malah merasa jijik? Siapa bilang dia rembulan hatiku? Bicara saja, jangan terlalu dekat. Xian Wanwan yang dulu. Tidak akan pernah semewah ini. Selalu begitu penakut. Apa kau benar-benar Xian Wanwan? Lagi pula kita hidup bersama selama 3 tahun. Gu Yanqi tidak akan menyadari apapun, kan? Tentu saja. Hanya saja, aku bukan lagi Xian Wanwan yang penakut seperti dulu. Ya. Pendonor sperma, memalsukan kematian, dan pergi ke luar negeri. Siapa yang berani menyebutmu penakut? Apa kau harus berdebat denganku?
Ada beberapa ketidaksesuaian, aku sudah memperbaikinya. Lihatlah, Tidak. Harus dilakukan dengan caraku. kau bahkan belum melihatnya. Tidak perlu. Kau hanya bisa setuju. Atau pergi ke kuburan. Baiklah. Aku tidak peduli dengan persyaratanmu. Begitu aku sampai ke Han, bawa mereka pergi sekarang juga. Tulpan, Tanda tangani di sini. Ini gawat tuanku. Nona meneleport dan bilang, Tuan muda hilang. Apa? Kenapa kau belum mencarinya? Ya, Segera kirim video pengawasan ke ponselku. tunggu sebentar. Aku akan ikut denganmu. Kapan dia kabur? 10 menit yang lalu, ketika pengasuh pergi mengantar makanannya, dia menemukan dia hilang. Rekaman pengawasnya sudah ditimpa setengah jam yang lalu. Dia pasti kabur saat itu. Seseorang mengutak-atik pengawasannya. Mungkinkah disengaja? Dia mungkin melakukannya sendiri. Han sangat berbakat di bidang ini. Dia pernah meretas komputerku karena dia penasaran dengan identitasmu. Sayangku, sangat pintar ya. Tuan muda, Gu Jinghan. Siapa yang menyuruhmu meretas pengawasan dan kabur? Ibu, Dia bukan ibumu, kami sudah mengirim Tuan muda kembali. Holmes. The film was Tuan muda mengandalkan translated ini and untuk terhubung ke narrated ponsel by Anda. Amelia. Kami melacak sinyal lokasi Anda. Mengerti, kau boleh pergi sekarang. Mengapa? Kontrak ini bahkan belum ditandatangani. Dan kau sudah memasang pelacak ponsel. Bukankah seharusnya begitu? Karena Han sudah tahu bahwa aku ibunya. Lalu kita, Kau bukan ibunya. Gu Yanqi. Xian Wanwan. Apa kau tahu kenapa dia selalu mencarimu? Karena dia pikir kau meninggalkannya. Dia pikir kau meninggalkannya karena dia sakit, tidak menginginkannya. Itulah mengapa aku lebih suka dia berpikir bahwa ibunya sudah meninggal. Aku tidak ingin dia melihatmu seperti ini. Aku akan bertanya sekali lagi. Kau akan tanda tangan atau tidak? Aku akan tanda tangan. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Sayang, astaga, bekas merah yang begitu besar. Siapa yang melakukan ini? Tak lain dan tak bukan Xian Wanwan itu. Xian Wanwan. Bukankah dia sudah mati? Dia belum mati. Dia membodohi kita semua. Sudah kubilang nyawanya nggak berharga. Mana mungkin dia mati semudah itu? Dia memasukkan kematiannya, si kecil yang dia tinggalkan. Sudah cukup merepotkan. Sekarang ada satu lagi. Bagaimana aku bisa menikahi Gu Yanqi sekarang? Jangan khawatir sayang, kita bisa membuatnya mati sekali. Kita bisa melakukannya lagi. Mulai sekarang kau akan menjadi pengasuh Han. Kau akan dipanggil Fang Nuan. Han. apa kau benar-benar bukan namaku? Han. Bukankah kau ingin bertemu ibu? Namanya Bibi Fan. Mulai sekarang, dia yang akan mengurusmu menggantikan ibu. Benarkah Nona Fan? Baik tuanku. Tidak mami, aku tidak mau. Rapikan kamar tamu. Mulai hari ini, dia akan tinggal di sini. Nona Fang ya? Silakan ikut saya. Kamar ini tepat di sebelah kamar Tuan muda. Terima kasih asisten Gao. Anda tahu nama keluarga saya, Go? Aku dengar Gu Yanqi menyebutkannya. Ku dengar selama ini. Kau telah mengurus Han. Sebelum dia berusia 3 tahun ya. Kemudian, karena mobil. Karena beberapa hal, Tuan muda dikirim ke luar negeri untuk memulihkan diri untuk sementara waktu. Nona Fang, Tuan muda memiliki alergi air mata. Tolong jangan biarkan dia menangis. Aku paham. Apa yang kau lakukan? Oh, The film was kulihat lampumu masih translated menyala. and narrated by Aku datang Amelia. untuk mematikannya. Jangan matikan lampunya, pergi. Tapi, tidur dengan lampu menyala tidak baik untukmu. Jangan berpura-pura peduli padaku. Pergi. Apa kau takut gelap? Bukan. Hanya anak kecil yang takut gelap. Tapi kau masih kecil. Bagaimana kalau begini? Akan kuceritakan sebuah dongeng. Setelah kau tertidur, aku akan pergi, bolehkah? Kau bisa bercerita? Ya.
Kalau begitu ceritakan yang ini padaku. Bagus, berbaringlah. Waktunya cerita. Dahulu kala, ada seekor beruang kecil dan seekor rusa kecil. Mereka berteman baik. Pada akhirnya, mereka hidup bahagia di hutan. Si Anuan-Anuan. Entah dari mana dia menggalinya. Mami, Nona Fang waktunya bangun untuk bekerja. Nona Fang? Hans, Han-Han sedang tidur. Anda tidur dengan tuan muda tadi malam? Dia takut gelap. Tapi tidur dengan lampu menyala tidak baik. Jadi aku menceritakan dongeng agar dia tidur. Sepertinya tuan muda tidak membenci Anda. Beberapa pengasuh sebelumnya, dia tidak akan membiarkan mendekatinya. Dulu ada pengasuh. Ya, karena dia punya motif tersembunyi. Dengan kedok merawat tuan muda, dia mencoba merayu tuan dan dipecat. Oh, pantas saja dia sangat waspada. Ini seragammu. Terima kasih. Apaan selera buruk Bu Yancy ini? Aku harus memakai ini untuk jadi pengasuh. Dia benar-benar menganggapku pengasuh. Kak Gu, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barang di sini? Kau dan Kak Gu sudah bercerai. Kenapa kau masih di sini? Keluar dari rumah Gu sekarang juga. Oh, maaf Nona Sia. Tanganku terpeleset. Sia Nuan-Nuan, apa kau gila? Aku akan memberitahu Kak Gu. Kau sudah berumur 30 tahun lebih. Selalu berpikir untuk memanfaatkan koneksimu untuk menindas orang lain. Kau bukan Sia Nuan-Nuan. Sia Nuan-Nuan tidak pernah berani membantahku. Siapa kau sebenarnya? Kalian berdua sedang berdebat tentang apa? Ada apa? Aduh, Hei Fang Nuan. Tuan Gu lihat Nona Sia sedang minum air dan menumpahkannya ke seluruh wajahnya. Aku akan membantunya mengelapnya. Lepaskan dia. Kak Gu, dia pasti bukan Sia Nuan-Nuan. Dia pasti menyamar sebagai Sia Nuan-Nuan untuk mendekatimu dengan sengaja. Dia benar-benar bukan si Anuan-Anuan. Marganya Fang, namanya Fang Nuan. Dia pengasuh baruku. Pengasuh. Pengasuh omong kosong. Nona Sia. Tapi dia jelas-jelas. Bukankah kau baru saja bilang? Dia bukan si Anuan-Anuan? Kak Gu tidak mau mengakui identitasnya. Itu juga bagus. Dia bukan Sia Nuan-Nuan. Jadi dia tidak punya alasan untuk mencuri Kak Gu. Karena dia bukan Sia Nuan-Nuan. Aku ingin dia meminta maaf padaku. Fang Nuan minta maaf. Maafkan aku. Permintaan maaf macam apa itu? Aku ingin kau berlutut untukku. Berlutut dan minta maaf. Kau tak akan sanggup menghadapinya. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu untuk kemari. Memintamu berlutut sudah cukup ringan. Buta terhadap segalanya kecuali rembulanmu. Gu Yancy, kau luar biasa bias. Jadi kau tidak mau? Jika kau tidak mau, keluarlah dari rumahku. dia pengasuhku. Aku yang memutuskan apakah dia tinggal atau pergi. Hanha. Aku melihat semuanya tadi. Kaulah yang menyiramnya air lebih dulu. Tidak, dia menyiramku. Nona Sia, aku sangat menyesal. Perjanjianku dengan Tuan Gu menyatakan bahwa aku hanya mendengarkan Tuan Muda, Kak Gu. Han-Han adalah putra Sia Nuan-Nuan. Tentu saja dia akan memihaknya. Jangan katakan hal-hal seperti ini di depan Han-Han lagi. Tapi apa aku harus membiarkan dia menindasku? Kak Gu, dia mendorongmu ke air waktu itu. Dan akulah yang menyelamatkanmu. Bagaimana kau bisa mempercayainya dan bukan aku? Baiklah. Lalu katakan padaku apa yang akan membuatmu tenang? Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku ingin kau makan malam denganku malam ini. Baiklah. Turunkan aku. Ada apa? Apa kau tidak nyaman? Aku 5 tahun. Hanya anak kecil yang perlu digendong. Kenapa kau bicara seperti orang tua? Kau kan masih kecil. Baiklah. Terima kasih untuk tadi.
Kau jauh lebih adil daripada ayahmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi, mengatakan yang sebenarnya butuh keberanian. Kau ksatria kecil. Kau akan melindungi ibu. Melindungi bibi. Guyanci, apa kau gila? Bukannya aku belum pernah melihatnya, kau sendiri yang membukanya. Diam. Apa yang kau katakan pada Han Han? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku memintamu ke sini untuk mengurusnya, bukan untuk memanfaatkannya. Aku tak akan pernah memanfaatkan anakku. Tapi kau memanfaatkannya untuk menahanku di kediamanku. Apa yang kau coba lakukan? Tidak ada. Hanya takut kau akan kabur lagi. Tuanku, saat kau menatapku tadi, pupil matamu membesar. Dan sekarang jantungmu berdetak sangat cepat. Secara psikologis, pupil mata yang membesar menunjukkan rasa takut atau hasad. Yang mana untukku? Terhadapmu, aku tidak merasakan keduanya. Xianuan-Nuan, sebaiknya kau jangan menyebutkan identitas Emo di depan Han Han. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap seketika. Setelah aku menemukan buktinya, belum tentu siapa yang akan membuat siapa menghilang. Aku akan menjemputmu sepulang sekolah siang The ini. film was Apa kau translated benar-benar akan menjemputku? and narrated by Tentu M saja. Media. Kalau begitu sepakat. Disejol dengan cap. Ayo, pakai tas punggungmu. Pergilah. Bagaimana hasilnya? Apa kau menemukan sesuatu? Guyanci mengawasi Han Han dengan sangat ketat. Ponselnya memiliki pelacakan lokasi. Jika sinyal lokasi menghilang, Guyanci akan menyadarinya. Oh, ambilkan aku beberapa. Kartu telepon sekali pakai. Baiklah. Bagaimana kabar Han Han? Menculiknya mustahil. Kita hanya bisa mengamati untuk saat ini. Apakah ada sesuatu yang bisa mengancam Guyanci? Benar, ada sesuatu yang perlu kau selidiki untukku. Ada apa? Saat Han Han berumur 3 tahun, dia tinggal bersama keluarga Xia untuk sementara waktu. Selama waktu itu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Apa kau mendengarku? Akan ku selidiki untukmu. Ayo pergi. Ibu, Guyanci akhirnya setuju untuk makan malam denganku. Sudah ku bilang. Yang harus kau lakukan hanyalah memberi isyarat dan Guyanci akan datang berlari. Sejak kecelakaan itu, sikap Guyanci terhadapku telah berubah. Kalau tidak, aku pasti sudah menjadi nyonya Gu sejak dulu. Seharusnya aku, saat itu, memukulnya lebih keras. Seharusnya aku membunuhnya saja, hanya saja. Kalau bukan karena Gu Jinghan batu sandungan itu sudah lama mati. 2 tahun yang lalu. Jangan kau, apa kau sengaja melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Tidak heran ibumu tidak menginginkanmu. Ibu tidak menginginkanku. Ibumu memang tidak menginginkanmu. Bukan hanya ibumu yang tidak menginginkanmu, ayahmu juga tidak menginginkanmu. Tidak, Bagaimana lagi membuangmu denganku? Kau cuma tidak diinginkan. tidak. Kau berani membantah? Berhenti di situ, jangan berani-berani lari. Halo. Dia kabur. Apa kau siap? Saya tahu. The film was translated Apa dia and benar-benar mati? narrated by M Media.
Waktu itu, Guan tiba-tiba datang. Kita bisa mengalihkan semua kesalahan padanya. Dia memanfaatkan situasi dan mencoba menyelinap keluar untuk mencari ibunya. Benar, awalnya rencana ini sangat mudah. Tapi Guan harus muncul. Tapi, ibu masih pintar. Dia langsung terpikir untuk menggunakan putri Pak Tua Zhao untuk mengancamnya agar mengaku. Dan dia menyuruhku mendonorkan darah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Gu Yangqi menganggapku sebagai dermawannya? Kukatakan padamu, sekarang Xian Wanwan telah kembali. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika mereka menghidupkan kembali hubungan mereka, kau tidak akan punya kesempatan. Ciu, bagaimana Xian Wanwan bisa dibandingkan denganku? Gu Yangqi bahkan tidak meliriknya. Dia bahkan tidak memberitahunya identitas aslinya. Sepertinya, Gu Yangqi masih sangat membenci Xian Wanwan. Ngomong-ngomong soal Xian Wanwan, dia berubah sejak dia kembali. Dulu dia seperti burung puyuh. Tapi sekarang dia berani memukulku. Sekarang dia bahkan berani menyentuhku. Jangan khawatir, ibu tidak akan membiarkan siapapun yang menindasmu lolos begitu saja. Humph. Lihat, apa yang kutemukan. Siapa pria ini? Dengan Xian Wanwan. Xian Wanwan membuat identitas palsu. Pria ini adalah kekasihnya. Dia dokter yang cukup terkenal. Orang seperti dia benar-benar menemukan pacar seorang dokter? Bukankah ini Gu Yangqi dan Gu Qingha? Tes DNA. Lihat siapa yang diuji. Li Zexu. Humph. Ini pria ini. Ibu, apa kau bilang? Tes DNA ini bisa jadi palsu. Sudah aku bilang, ini pria dan Gu Yangqi sama sekali tidak mirip. Selama Gu Yangqi curiga dan melakukan tes lagi, kita akan hanya mengutak-atiknya lagi. Lalu apakah itu nyata atau tidak? Terserah kita. Ayo pulang. Bagaimana sekolah barumu hari ini? Tidak apa-apa. Ada seorang guru yang sangat aneh. Bagaimana bisa? Sulit dibaca menari. Sepertinya kamu cukup menyukainya, benar kan? Ayo pergi. Aneh. Sepertinya bukan orang Gu Yangqi. Bagaimana bisa seorang wanita? Han masih kecil. Dia butuh seseorang untuk menjaganya. Aku menahannya untuk menyelidiki secara kebenaran dari masalah ini. Dia bersusah payah untuk mengandung anak itu. Bagaimana mungkin? Hanya untuk meninggalkanku, meninggalkan anak itu, dan memalsukan kematiannya. Kak Gu, baru-baru ini, aku telah menyelidiki beberapa hal. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama, apakah akan memberitahumu atau tidak. Aku ingin melihat, setelah kau melihat dokumen-dokumen ini, jika kau masih bisa mempercayai mereka ibu dan anak. Apa maksudmu? Xian Wanwan ini tiba-tiba kembali dan telah bersama pria itu. Orang yang membuat laporan identifikasi. Kukira, mungkinkah itu disengaja? Kau meragukan identitas Han. The film was Bukan begitu? translated and Kak Gu, narrated by aku tidak. Media. Jangan marah, aku salah. Kak Gu, aku tahu. Kau marah padaku karena kejadian sebelumnya denganku. Kak Gu, aku hanya mengkhawatirkanmu. Perasaanku padamu. Apa kau tidak mengerti sama sekali? Imbalan atau kompensasi apapun yang kau inginkan, aku bisa berjanji padamu. Tapi kau seharusnya tidak mengincar, Han. Mengerti? Aku salah Kak Gu. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Kak Gu,
Apa kau bahkan tidak mau segelas anggur? Kau bahkan tidak mau minum. Kak Gu, Gu Yanci, setelah malam ini, kita lihat alasan apa yang kau miliki untuk menolakku. Xia Qianqian. Xia Qianqian sedang bermain api. Dia bahkan merekamnya. Gu Yanci, sejujurnya, kau sudah dewasa, selalu dibius oleh wanita. Apa kau tidak punya rasa waspada? Xia Qianqian ini benar-benar dosis yang begitu tinggi. Dia mencoba membunuhmu. Panas. Panas. Yang kau tahu hanyalah birahi. Obat ini cukup kuat untuk membuat gajah birahi menjadi beringas. Kau sangat toleran. Apa kau ninja atau semacamnya? Apa kau? Jadi bagaimana Xian Wanwan berhasil melakukan ini? Apakah kau pelakunya? Ya, itu aku. Itu aku. Apa kau melihat seseorang? Hei! Jika kau ingin selingkuh, jangan selingkuh dengan Xia Qianqian. Dia bukan orang baik. Dia punya temperamen yang buruk. Hei! Gu Yanci, tenang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Tolong. Xian Wanwan. Aku sangat mengantuk. Apakah kau punya alasan apa yang kau miliki untuk menolakku? Gu Yanci, apa kau gila? Aku menyelamatkanmu. Tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum mengganggu tidurku sepagi ini. Tolong aku. Kau tidak ingat apapun, kan? Xia Qianqian. Kalian wanita keluarga Xia, semuanya sangat haus akan pria, trik kotor apa? Hei, jika kau ingin menghinaku lakukan saja, jangan libatkan aku dalam hal ini. Aku tidak. Aku... Katakan saja, kenapa kau diam saja? Gu Yanci, kau tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum. Aku menyelamatkanmu. Kau tidur denganku, tidak mengatakan apa-apa. Akulah yang dirugikan. Jika kau tidak mau, kenapa kau tidak mendorongku? Kamu tidak tahu kekuatan. Bagaimana kabarnya? Aku. Kau bahkan merekamnya? Aku ingin mengatakan sesuatu tentang ini. Aku tidak mengatur The ini, film was dan aku translated mematikannya. and narrated by M Media. Jadi, matikan. Ada apa dengan sikapmu? Kau, Berapa yang kau inginkan? apa yang kau katakan? Gaji 2 kali lipat. Dan 3 juta lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku bisa dibeli?
Jadi apa maumu? Agar aku bertanggung jawab atasmu. Kau benar. Aku ingin kau bertanggung jawab untukku. Lihat, kita sudah menikah lagi. Kita sudah tidur bersama. Anak kita sudah sebesar ini. Tidak baik bagi kita untuk seperti ini, kan? Apa yang kau rencanakan sekarang? Berdasarkan penampilanmu tadi malam, kurasa aku sedikit menyukaimu. Kenapa menelpon jam segini? Tolong. Xian Wanwan. Ada keributan apa? Gu Yanqi tidak ada di sini. Aku di sini untuk menemuimu hari ini. Menemuiku? Apa? Belum cukup dipukuli, kau? Kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sikap kerasmu. Apa ini? Skandal seks? Biar ku bilang. Aku sudah menjadi wanita Kak Gu. Selama foto-foto ini tersebar. Kalau begitu biarkan saja tersebar. Gu Yanqi seharusnya sangat marah dengan foto-foto ini. Sehingga dia akan memotong keluarga Xia. Aset kan? Kau berani mengancamku dengan ini. Dan juga, aku benar-benar tidak menyangka. Seseorang bisa begitu tak tahu malu. Sampai sejauh ini. Membius dirimu sendiri. Diam-diam mengambil gambar. Apa? Ingin jadi simpanan? Kau bohong. Bohong? Xian Wanwan. Xian Wanwan. Kau baik-baik saja. Xia Qian, kau gila. Ini air mendidih. Kak Gu. Itu tidak disengaja. Kau bukan orang yang kuinginkan. Asisten Gao. Panggil dokter. Panggil polisi. Luka bakarnya nggak parah. Pertolongan pertamanya cukup efektif kok, sebulan juga sembuh. Salep ini, oleskan 3 kali sehari. Ingat dioles. Nona Xia, luka Tuan Gu kali ini karenamu. Untuk beberapa hari ke depan, aku akan menyerahkannya pada perawatanmu. Kelihatannya tidak terlalu serius. Lupakan saja, aku akan membantumu. Tidak apa-apa, hanya luka luar. Kau beritahu aku dulu. Kenapa kau menyelamatkanku? Kau tahu, aku bisa menghindarinya. Dia menyiram wajahmu. Jika kau beraksi lebih lambat dan The tidak film was menghindar, translated aku tidak mau and istri yang narrated cacat. by M Media. Baiklah, anggap aku berhutang padamu. Dari kelihatannya, kau tidak terlalu menyebalkan. Bukankah kau bilang kau menyukaiku pagi ini? Aku menyukaimu dan tidak membencimu adalah 2 hal yang berbeda. Mereka tidak bertentangan. Menyukaimu adalah fisik. Membencimu adalah psikologis. Iya kan? Logika bengkok macam apa itu? Jadi apa yang akan kau lakukan tentang Xia Qian? Kenapa dia menyiramimu? Dia punya fotomu di tempat tidur bersama dan mengancamku untuk pergi. Namun, aku bilang padanya, kau milikku. Xian Wanwan. Siapa suruh kamu bicara sembarangan? Apa kau tidak menyukainya? Bahkan jika kau tidak menyukainya, Tidak. Aku suka. apa katamu? Dibandingkan dengan Xian Wanwan yang dulu, aku jelas lebih tertarik pada yang sekarang, kamu. Meskipun terkadang kamu agak
kasar dan pemarah. Berhenti. Itu kedengarannya tidak seperti pujian. Tapi di saat yang sama kamu lebih percaya diri dan cuek. Jadi terkadang aku bertanya-tanya. Apakah kamu benar-benar Xian Wanwan? Jika aku bukan Xian Wanwan, lalu siapa? Itu benar. Aku sudah menelpon polisi tentang itu. Xia Qianqian akan didakwa dengan penyerangan yang disengaja. Polisi tidak akan melepaskannya. Lupakan soal tuntutan. Kunci dia semalaman. Biar dia kapok. Kau dibutakan oleh nafsu. Dia membiusmu dan mengambil fotomu telanjang. Dan menyiramimu dengan air panas. Hanya 1 malam. Kenapa kau tidak begitu? Berbelas kasih padaku. Kau dan dia berbeda. Benar. Beda, dia milikku. Rembulan putih tai lalat Cina berdarah hati. Kau akan memujanya, Xian Wanwan. Gu Yanqi. Air panas itu ditujukan ke wajahku. Dia begitu kejam, dan kau masih melindunginya. Tapi dia menyelamatkan nyawa Han Han. Dia, Xia Qianqian. Dia akan menyelamatkan putraku? Pengemudi mabuk itu menyerahkan diri dan dihukum 3 tahun. 3 tahun? Hanya 3 tahun? Jadi itu berarti dia akan segera dibebaskan, kan? Jika bukan, karena Xia Qianqian waktu itu menemukan Han Han tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Han Han mungkin tidak hidup hari ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, aku tahu Xia Qianqian. Aku tidak percaya apa yang terjadi saat itu. Sesederhana itu, masalah ini. Aku akan sampai ke dasarnya. Lama tidak bertemu. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi, bersembunyi sebentar? Kenapa kau datang menemuiku? Nyonya Xia. Aku tidak punya pilihan lain. Aku baru saja keluar. Dan aku menganggur. Dan bangkrut. Aku ingin bertemu Mangmen. Putrimu, baik-baik saja di rumah sakit. Kau mantan narapidana baru. Apa yang akan kau lakukan untuk melihatnya membawa nasib buruk untuk putrimu? Nyonya Xia, bukankah kau bilang? Selama aku menanggung The film semua was kesalahan. translated and Apa kau narrated mengancamku? by M Media. Tentu saja tidak, Nyonya Xia. Aku hanya ingin pekerjaan. Untuk menabung dan bertemu Mangmen. Baiklah. Setelah semua pembicaraan ini masih tentang uang. Ini kartunya. Ada 1 juta di dalamnya. Ambillah. Tunggu. Kau boleh ambil uangnya. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Nyonya Xia. Aku baru saja keluar. Aku tidak mau melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Sekarang kau berpikir untuk tidak melakukannya. Apa kau memikirkan putrimu? Dia masih di rumah sakit menunggu transplantasi sumsum tulang. Biaya pengobatan setahun ratusan ribu. Kau dengan catatan kriminal. Dari mana kau akan mendapatkan uangnya? Jangan khawatir. Kali ini, aku akan merencanakannya dengan sempurna. Tidak akan ada yang tahu. Ketika rencananya selesai, aku akan memberimu 30 juta lagi. Kau dan putrimu akan hidup berkecukupan. Baiklah. Bagaimana? Apakah menunggang kuda menyenangkan? Asyik. Apa Gu Yanqi pernah mengajakmu bersenang-senang? Dia terlalu sibuk. Kemudian dia tidak sibuk lagi. Aku juga tumbuh dewasa. Aku tidak mau main lagi. Kalau begitu bagaimana kalau aku yang mengajakmu bersenang-senang di masa depan? Yai, Apa kau benar-benar akan selalu bersamaku? tentu saja. Lalu, apakah kau mau pergi denganku? Setelah pergi denganmu, apakah aku tidak akan pernah melihat ayah lagi? Kenapa kau berpikir begitu? Karena kau bilang pergi. Kau ingin pergi. Seperti yang diduga, tidak bisa bicara sembarangan. Di depan anak-anak pintar. Lalu, aku ingin makan permen. Bisakah kau membelinya untukku? Tentu saja, kalau begitu tunggu aku di sini. Aku akan membelikannya untukmu. Tunggu aku ya.
The film was translated Jadi, and narrated by disinilah aku Nvidia. dibunuh. Han. Kamu lagi ngapain? Maaf, salah orang. Gu Jinghan, di mana kau? Aku di sini. Kemana kau lari? Kau tahu betapa khawatirnya aku. Kupikir aku kehilanganmu lagi. Ini untukmu. Ini untukku. Hari ini ulang tahunmu kan? Bagaimana kau tahu? Aku ingin tahu segalanya tentangmu. Ayahku punya informasi tentangmu. Aku sudah membaca semuanya. Jadi, kau sengaja memilih untuk datang ke taman hiburan hari ini dan sengaja membelikanku bunga sebagai kejutan ulang tahun, kan? Kau suka. Tentu saja aku suka. Ini bunga favoritku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tapi kau harus berjanji padaku, kau tidak akan menyelinap keluar sendirian lagi. Aku akan khawatir. Aku tidak menyelinap keluar sendirian. Guru Fu bersamaku. Halo Nona Fang. Saya Gu Jinghan, guru seni dan wali kelas. Futin. Halo, jadi Anda guru seni dan wali kelas tuan muda, guru seni dan wali kelas. Nona Fang. Kau sangat mirip dengan temanku. Benarkah? Aku punya salah satu wajah pasaran itu. Itu sebabnya semua orang berpikir aku terlihat familiar. Ini tidak biasa. Kau sangat cantik. Selamat ulang tahun. Aku yang memilih bunga untuk Han Han. Apakah kau menyukainya? Jadi guru Fu yang memilihnya. Bunganya indah. Terima kasih. Ini juga bunga favorit temanku. Bunga favorit. Aku sangat senang. Kau juga menyukainya. Sepertinya teman ini, pasti sangat penting bagi guru Fu. Ya. Aku selalu mengaguminya. Kagum. Mengagumiku. Jadi kau akan membunuhku? Flirting kau mengerikan. Maaf. Ini sudah larut, kita harus pergi. Gu Jinghan. Ayo pergi. Dah. Xian Wan Wan. Mereka benar-benar identik. Mati. Bos bertanya padamu. Tarik dia ke atas. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Siapa yang mengirim kau untuk membunuh Gu Jinghan? Tidak, tidak, tidak. Kau yang memutus aliran listrik di taman hiburan, kan? Ya, ya. Aku sangat sayang pada anak itu. Aku takkan membiarkan siapapun melukainya. Katakan padaku. Siapa yang mengirim kau untuk mengambil nyawanya? Itu. Nyonya Lizu dari keluarga Xia. Oh, dia tanda tanya. Kalau begitu aku juga punya pekerjaan untukmu. Pergi bunuh Li Xie. Kau sarapan apel? Aku tanya kau sarapan apel? Aku makan bakpao kukus. Minnesota AKS. Lembaga Penelitian Darat. Departemen Rawat Inap Lantai 4 Kamar 307. Xiao Mengmeng. Aku sarapan apel hari ini. Aduh, maaf. Kumohon jangan sakiti dia. Aku akan melakukan apa saja. Aku salah, kumohon jangan sakiti dia. Pergi bunuh Li Xie. Xia Qian. Apa yang kau lakukan di sini? Xian Wan. Apakah kau yang membunuh ibuku? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukan ini. Kau bohong. Xiao Mo adalah pembunuhnya. Kau yang menyuruh Xiao Mo membunuhnya, benar kan? Aku juga sedang menyelidiki masalah ini. Diam di tempat. Dari mana kau mendapatkan pistol itu? Kau mencuri Gu Yanqi. Kau membuat keluarga Xia bangkrut.
Kau menyewa orang untuk membunuh ibuku. Rencana selanjutnya adalah menyingkirkanku, kan? Xia Qianqian, tenanglah. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan pistol. Siapa yang memberimu pistol itu? Kaulah pelakunya. Benar-benar kau, Xia Nuan. Jangan kira aku tidak tahu. Kau diam-diam menyelidiki Xiaomou. Kau mencurigai kejadian itu, kan? Kau tahu aku ingin membunuh wanita itu, jadi kau datang untuk balas dendam. Kecelakaan mobil itu. Kau yang merencanakannya. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Waktu itu, Han baru berusia 3 tahun. Lalu kenapa? Kau yang memaksaku. Saat aku menyuruhmu pergi, seharusnya kau pergi saja, bukankah itu akan menyelamatkan banyak masalah? Kau akan bunuh diri. Kenapa kau tidak mati? Kenapa kau tidak mati? Tenanglah. Setelah itu, semua harta akan menjadi milikmu. Aku akan meninggalkan Guyanxi juga. Posisi Ngoyagu akan menjadi milikmu. Percayalah padaku. Kanan, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Xia Qianqian. Apa kau baik-baik saja? Kau gila. The film was translated Masuk ke mobil kau and baik-baik saja. narrated by M Media. Benar-benar kau. Xia Qianqian telah dibawa pergi. Mereka punya pengakuannya. Percobaan pembunuhan Tuan Muda dan Nyonya. Dia tak akan lolos begitu saja. Baiklah, aku mengerti. Kau bisa pergi sekarang. Bagaimana kau tahu aku ada di sana? Xia Qianqian mengambil banyak dokumen. Dia datang ke perusahaan mencariku. Dia bilang kau mendalangi kebangkrutan keluarga Xia. Dan kau menyewa seseorang untuk membunuh Li Shui. Aku pikir ada yang tidak beres. Jadi aku menyuruh seseorang mengikutinya. Tentang kontrak itu, aku yang melakukannya. Karena aku tidak percaya Xia Qianqian akan menyelamatkan anakku. Aku mengenal mereka dengan sangat baik. Maafkan aku. Itu aku. Mengenai Xia Qianqian dan donor darah, aku gagal menyelidiki dengan benar. Aku hampir melukai Han. Xia Qianqian memberitahuku bahwa Xiaomou membunuh Li Shui. Xiaomou. Kenapa dia membunuh Li Shui? Bukankah dia bekerja untuk Li Shui? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setelah Xiaomou keluar dari penjara, dia segera mencari Li Shui. Li Shui mentransfer beberapa juta dari rekeningnya. Mungkin untuk Xiaomou. Mungkinkah karena uang? Putri Xiaomou. Tagihan rumah sakitnya. Semuanya dibayar oleh keluarga Xia dari rekening luar negeri. Jika Li Shui mati, apa yang akan terjadi pada putrinya? Jadi, kuncinya sekarang adalah menemukan Xiaomou. Benar. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Oh, itu. Pistol Xia Qianqian asli, tapi pelurunya palsu. Tapi dia sepertinya tidak tahu, karena aku bertanya padanya, siapa yang memberinya pistol itu? Dia tidak bisa mengatakannya. Selain ini, ada lagi. Juga. Oh, dan satu hal lagi. Sebenarnya alasan aku kembali kali ini adalah untuk Han. Aku ingin membawanya bersamaku, karena aku rasa kau tak bisa menjaganya dengan baik. Aku tahu kau kembali untuk Han. Aku sudah tahu tentang ini sejak lama. Kau tahu semua ini? Kalau begitu aku tak punya apa, apalagi untuk dikatakan. Kau tahu segalanya. Yakin? Kau sudah menceritakan semuanya. Ada lagi. Sebenarnya, malam itu, Xia Qianqian memberimu obat bius. Gue tahu. Kita tidak tidur malam itu. Kau tahu semua ini? Alat itu, produk perusahaan kami. Tombolnya agak spesial. Kau perlu menekannya 2 kali berturut-turut untuk mematikannya. Menekannya sekali hanya menjeda. Jika seseorang bergerak dalam bingkai, ia akan mulai merekam lagi. Jadi kau tahu sejak awal.
Lalu, kenapa kau tidak membongkarku? Gue nggak ngerti tujuan lo. Kenapa gue harus bongkar kedok lo? Jadi kau mau mengaku sekarang tentang hubunganmu dengan Futing? Bagaimana kau tahu Film was Futing? translated Gue and nggak kenal dia. narrated by M Media. Gue baru tahu bahwa orang ini masuk Jansen tepat setelahmu. Lalu gue menyuruh orang-orang mengikutimu. Diam-diam mengambil fotomu. Dan dia bahkan menyelinap ke sekolah Han, menjadi wali kelasnya. Jadi dia sudah mengikutiku di Jiangzheng. Belum tentu. Ada banyak orang yang mengikutimu. Ini tak bisa dibiarkan. Semua orang akan berada dalam bahaya. Futing dia orang gila. Kapan kau bertemu dengannya? Tidak. Aku tidak bisa mengatakannya. Lagi pula tidak akan ada yang percaya padaku. Xian Wanwan, kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, gue nggak bisa bantuin lo. Kau tak bisa membantuku. Aku akan pergi besok pagi. Han dalam pengawasanmu. Jadi kau akan meninggalkan suami dan anakmu lagi? Guyanci, aku tidak bercanda. Masalah kita hanyalah pertengkaran kecil. Tapi Futing berbeda. Dia orang gila. Dia benar-benar akan membunuh. Tuan Gu, Kapten Wang ada di sini. Dia bilang Xiaomo telah mengaku. Dia mengidentifikasimu sebagai orang yang menyewanya untuk membunuh Li Xie. Apa? Kakak sudah dibawa pergi seharian. Kenapa dia belum kembali? Berhenti mondar-mandir. Li Zexu. Kenapa kamu nggak jawab teleponku? Li Zexu. Futing. Bukankah ini ponsel Li Zexu? Fan. Aku sedikit kecewa. Belumkah kau sadari bahwa pengikut kecilmu telah pergi? Apa yang kau lakukan padanya? Kenapa kau tidak melanjutkan sandiwaranya? Kau sudah mengungkapkan identitasku. Yang berarti kau sudah tahu. Aku peringatkan kau. Jangan sakiti orang lain. Baiklah. Jam 6 sore besok. Temui aku sendirian. Mengerti? Kak Ipar, ada apa sebenarnya? Bagaimana bisa ponsel Li Zexu ada pada pria itu? Bukankah dia pergi ke luar negeri? Wan, kakakmu tidak di sini sekarang. Kau harus mengawasi Han. Jangan khawatir, aku pasti akan membawa yang dibawa Li Zexu kembali. Fan. Serahkan semuanya seperti biasa. Hilang. Sepertinya kau benar-benar takut mati sekarang. Tidak, aku takut kau benar-benar akan melawanku. Aku mungkin akan The melukaimu. film was translated Di mana Li Zexu? and narrated Saat by kita M bertemu kau, Media. membahas pria lain, kau tidak menganggapku serius. Mana Li Zexu? Kau masih sangat tidak sabar. Jangan khawatir, dia masih hidup. Lepaskan dia. Tidak. Lalu apa yang kau inginkan? Untuk membunuhku lagi. Kenapa aku harus membunuhmu? Aku sangat mencintaimu. Saat kau menembakku, kau bilang kau mencintaiku. Aku tidak berbohong padamu. Jika bukan karenamu menghentikan rencanaku, untuk apa aku membunuhmu? Tapi sekarang keadaannya berbeda. Seluruh organisasi adalah milikku. Selama kau mau. Kau bisa kembali dan menjadi kekasihku kapan saja. Pergi. Fan. Sejak kau mati, aku telah mencari ke seluruh dunia. Untuk seseorang yang bisa menggantikanmu, aku menemukan banyak. Sampai aku menemukan Xian Wanwan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka
bahwa kau sebenarnya adalah Fang Muanwan. Seharusnya aku pergi ke negara Ha untuk operasi plastik. Sidik jarimu. Golongan darah aroma kulit. Semuanya berubah. Jika bukan karena matamu dan caramu memegang pistol, aku tidak akan mengenalimu. Bagaimana kau menghilangkan tato ini? Ingin tahu? Biarkan aku menembak kau sekali dan kau akan tahu. Apa kau mengulur waktu? Jika kau tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau tidak sedang menunggu Gu itu. Gu Yan Cikal? Tidak berguna. Sudah 24 jam. Dan dia masih belum keluar. Jadi kaulah yang memerintahkan. Xia Qian dan Xiao Mo. Fem. Pria yang kau incar itu tidak baik. Tapi anaknya. Jika kau berani menyentuh Han Han, aku akan membunuhmu. Memiliki anak dengan pria lain membuatku sangat marah. Tapi bocah kecil ini, aku cukup puas dengannya. Mulai sekarang dia akan mengambil nama belakangku, nama keluarga Fu. Fu Jinhan. Kau mimpi. Dia cukup senang memilikiku sebagai ayahnya. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya padanya sendiri. Han Han, Ego, ibu beneran di sini. bagaimana kau bisa sampai di sini? Bukankah sudah kubilang untuk menungguku di rumah bibimu? Han Han, kemarilah padaku. Jangan pergi. Organisasi Futing punya aturan. Kita tidak boleh menyentuh anak-anak. Biarkan dia sendiri. Aku The akan film was ikut denganmu. translated Han Han. and narrated by M Media. Lihat ibu membeli tiket pesawat kali ini. Tapi hanya ada nama ibu di tiket ini. Hanya nama satu orang. Ibu akan meninggalkanmu lagi. Ibu tidak menginginkanmu lagi. Ibu, apa ibu akan meninggalkanku lagi? Tidak, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak. Lalu kenapa ibu tidak mengenaliku? Bagaimana kau tahu? Tuan Fu memberitahuku. Ibu dan ayah sama-sama berbohong. Kalian berdua tidak menginginkanku. Tidak, ayah dan aku tidak akan pernah tidak menginginkan Emal. Kami hanya takut kau akan berada dalam bahaya. Ya, lihat ayah sibuk bekerja setiap hari. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Itu sebabnya, seseorang sengaja mencoba menabrakmu dengan mobil mereka. Jika ibu meninggalkanmu sekali, dia akan meninggalkanmu lagi. Diam. Han Han, kemarilah ke guru. Guru akan menjagamu. Tidak ibu. Apa ibu benar-benar akan meninggalkanku? Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu akan tetap bersamamu, oke? Duduk di sini. Sayang sekali. Aku sebenarnya punya kesan yang baik pada bocah kecil ini. Fem, kau semakin lambat. Begitukah? Kau meracuni. Aku tidak meracuni. Ini anestesi. Apakah hidungmu berhenti berfungsi? Jangan sakiti dia, Ego. Han Han. Ibu. Han Han. Kau baik-baik saja. Apa dia menyakitimu? Tidak, Apakah kita di dalam mobil caravan? ibu jangan takut. Ayah akan datang menyelamatkan kita. Tanda tanya. Lihat, Dia tidak menggeledahmu. Holmes. Aku menemukan sinyal. Aku telah menunggumu. The Untuk film bisa was mengikutiku ke sini. translated and narrated Aku by meremehkanmu. M Media. Di mana mereka? Tidakkah kau membenci istri dan anakmu? Aku mengurus mereka untukmu. Bukankah itu bagus? Serahkan. Kau mau mati? Aku akan pergi.
Aku akan pergi. Tidak ada peluru di pistol ini. Xian Wanwan. Siapa kau? Aku leluhurmu. Itu apa? Bagaimana ini begitu familiar? Kaget. Gue tahu semua gerak-gerik lo. Karena ayahku adalah pendiri organisasimu. Kalian pergi dulu. Hati-hati kalau begitu. Dua bulan kemudian. Apa putusannya sudah keluar? Sudah keluar. Xiaomo dan Xia Qiangqian atas tuduhan pembunuhan berencana telah mengaku. Adapun Futin, kasusnya istimewa. Dia dikurung di penjara khusus. Mengerti. Tuan Gu, pernikahan akan segera dimulai jika kau tidak segera pergi. Orm, bawakan jas gue. Baik, Tuan. Siap. Apa aku cantik? Cantik. Di Sexlu. Kalau kau berani memperlakukannya dengan buruk, gue bakal bunuh lo. Oh, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Selamat menikah. Semoga langgeng. Terima kasih. Siapa mereka? Mereka dari sebuah organisasi. Sebuah organisasi? Ayo, ayo. Gu Yanji. Kak. Lihat kameranya. Lo liatin apa? Foto kemarin. Kau suka? Apa? Gaun pengantin. Apa maksudmu? Kau berjanji padaku pada hari ledakan itu. The Oh, film ya. was translated and Aku tidak ingat. narrated by M Media. Kau mau mundurkan? Kau ingin menjadi suamiku? Uang bukanlah segalanya, kau tahu. Kalau begitu mari kita periksa barangnya dulu. Apa yang kau lakukan? Jangan. Maaf, aku tidak bisa menikmati efek olahraga. Bu, kita mau kemana? Bukankah kita akan membawa Ayal? Tidak membawanya. Hanya kita berdua, pergi berkeliling dunia. Baiklah. Gu Yanji, apa yang kau lakukan di sini? Kali ini kau takkan lolos. Ayo Han, pulang yuk. Baiklah. Gu Jinghan pengkhianat.
Lepaskan aku, lepaskan aku.